Kemarin waktu kita penyembahan, Allah Bapa datang, kemudian dia kasih penglihatan kepada istri saya. Ya, minggu lalu juga waktu itu sama Agus juga Tuhan kasih lihat bahwa akan ada namanya banjir, akan ada bencana alam. Kemarin pun dinyatakan juga bahwa akan ada bencana alam. Tetapi ada satu yang cukup yang kita harus tahu bahwa akan ada tsunami. Gak tahu itu ada di mananya, terjadi di mana gak tahu. Tapi ya dikasih lihat itu air begitu tinggi sekali, seperti tsunami itu yang langsung menghempas. Nah kita gak tahu, pokoknya ya kita juga jangan ke pantai atau jangan, ya apalagi yang tinggal di daerah pantai. Jadi hanya untuk harus berhati-hati. Jadi tahun depan itu adalah memang tahun yang akan ada banyak bencana gitu loh. Air maupun gunung meletus. Dan itu akan terjadi gitu loh. Karena memang gunung-gunung di kita tuh daerah yang memang banyak gunung yang gunung berapi gitu loh. Sampai ya ada seorang ahli gitu mengatakan ya kita harus terima. Karena memang kita di dalam sebuah Indonesia ada di tanah yang penuh dengan gunung berapi yang masih aktif. Ya, yang penting kita jaga aja ketika hal itu terjadi kita tidak ada di dalamnya. Maksudnya nggak ngalamin lah, nggak ngalami banjir ataupun masalah. Jadi ya kita harus hati-hati aja, siap-siap kalau Tuhan ada berbicara kepada kita. Supaya kita tidak dirugikan dengan kejadian alam yang ada. Karena saya percaya gini, sama seperti kita orang tua punya anak, itu pasti akan menjaga anak kita supaya tidak kenapa-napa. Kita pasti akan memberikan warning kepada anak kita kalau ada sesuatu supaya mereka tidak ngalamin kejadian yang gak enak. Dan itu ya kita bicara melalui secara fisik, bicara secara langsung dengan suara yang terdengar. Tetapi kalau melalui Tuhan, kita melalui hati kita, melalui Roh Kudus dalam hati kita ada sebuah kesaksian batinnya untuk kita. Mungkin kita dicegah untuk jangan pergi misalnya, jangan ke sana gitu. Nah itu seperti itu ada sebuah kesaksian batinnya yang membuat kita seharusnya sadar, oh ya ini memang kayaknya gue gak enak nih, gue mau pergi. Nah itu ada sebuah tanda supaya kita berarti jangan pergi gitu loh. Jadi ya itu yang kemarin. Nah tadi saya merasakan begini loh. Allah itu adalah Allah yang senang untuk dipuji, untuk disembah. Memang dulu kita melakukan di Selasa, Kamis, Sabtu kita melakukan penyembahan. Karena itu sebetulnya menyenangkan hati Allah. Karena Allah itu suka disenangkan. Memang kita akhirnya berkurang cuma hanya hari Sabtu. Itu pun hari Sabtu juga gak semua orang. Tetapi prinsipnya bahwa Allah itu memang pengennya itu adalah disembah dan disenangkan. Nah itu yang ingin sebetulnya Allah dapatkan atau Allah terapkan tuh di Mahanaim. Jadi orang tuh datang itu memang menyembah, mau menyembah Tuhan, mau ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu keinginan hati Allah, itu kerinduan hati Allah. Tapi saya tidak bicara banyak hal itu, saya ingin bicara masalah tadi pagi ketika saya coba tanya sama Tuhan, Tuhan ingetin firman, sebetulnya kemarin saya sudah omongin tapi hanya singkat. Tetapi saya ingin bicara pada lebih panjang lagi bahwa begini, latar belakangnya begini, kita itu manusia, kita yang percaya sama Kristus, seringkali itu kita merasa jadi kecewa sama Tuhan, kita merasa kok hidup saya gak ada perubahan, hidup saya gak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan gitu loh. Tuhan ngomong saya, ya ini ada 5 aspek hidup kita gitu ya. Kerohanian, keluarga, kesehatan, kerjaan, keuangan. Kok saya nggak ngalamin gitu loh. Keluarga saya nggak ngalamin, kesehatan saya sakit, kerjaan juga berantakan, nggak ada penghasilan atau
hancur, uang apalagi gitu. Kerjaan hancur ya uang juga bermasalah gitu loh. Saya nggak dapat apa yang Tuhan Tuhan katakan di dalam firman Tuhan gitu loh. Jadi itu membuat kita menjadi merasa Allah itu ya walaupun kita nggak berani ngomongnya, kita merasa bahwa Allah nggak lakuin gitu loh. Allah itu nggak tepati janjinya. Allah itu ya soalnya saya nggak ngalamin gitu loh. Jadi faktanya saya nggak ngalamin ya berarti Allah nggak ngelakuin dia nggak bertindak gitu loh. Jadi kita berpikir bahwa Allah itu tidak melakukan atau tidak bertindak dengan apa yang kita minta atau yang kita inginkan gitu loh. Jadi Allah itu nggak bertindak apa-apa. Nah itu saya yakin kita semua ngalamin karena saya pun juga ngalamin hal yang sama. Nah itu pengalaman atau hal-hal yang memang kita pasti alami sebagai orang Kristen. Tetapi kita harus bisa melihat sisi Tuhannya itu apa. Gitu loh. Jadi kita melihat sisi kita melihat bahwa ya gue ngalamin kayak begini. Itu kan sisi dari kita gitu loh. Nah kita ngeliat dari sisinya Tuhan tuh ngomongnya seperti apa sih sebetulnya. Mengenai janjinya, mengenai setiap perkataannya, setiap apapun dia omongin. Itu apa sih yang dia omongin gitu loh. Ya kita harus tahu kalau kita contoh gitu dalam sebuah kasus dalam pengadilan itu harus ada dua belah pihak yang ambil waktu diberikan kesempatan untuk menjelaskan gitu loh. Satu sisi yang sebagai penuntut, sebagai satu lagi yang menuntut. Jadi masing-masing harus menjelaskan perkara masalahnya seperti apa gitu loh. Supaya ya clear, ketahuan gitu loh. Ini kasusnya seperti apa yang benar, apa yang salah gitu loh. Nah itu memang harus kedua belah pihak harus berbicara. Nah hari ini saya ingin bicara dari pihaknya Tuhan. Gitu ya. Jadi supaya tadi saya ngomongin dari pihaknya manusia. Ya. Sekarang saya ngomong dari pihaknya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan mengenai setiap perkataan, setiap janjinya Tuhan. Oke. Kita buka di dalam Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89 ayat 35. Firman Tuhan mengatakan begini. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nah, ini Tuhan ngomong di Mazmur itu awal-awal tuh bicara masalah si Daud gitu loh. Bahwa Allah tuh menjanjikan bahwa Daud itu keturunannya tuh akan selama-lamanya ada gitu loh. Nah itu awalnya Tuhan ngomong melalui mengenai Daud di dalam Mazmur 89 ini. Nah di ayat 35 ini dikatakan aku tidak akan melanggar perjanjianku. Yang namanya aku tidak akan berarti sesuatu yang nantinya ya namanya tidak akan, future will not. Jadi sesuatu yang masa depannya yang nanti itu tidak akan pernah terjadi gitu loh. Tidak akan terjadi. Jadi tidak akan Tuhan katakan ini tidak akan. Jadi sesuatu yang nanti itu nggak akan terjadi. Jadi nggak mungkin terjadi. Nah kalau di Inggrisnya will not break. Jadi didobrak atau dihancurin. Jadi setiap perjanjian itu dilanggar. Jadi Tuhan katakan gini, aku nantinya future ya kapanpun aku tidak akan melanggar setiap perjanjianku. Aku tidak akan membreak atau menghancurkan apa yang aku janjikan gitu loh. Nah ini ada perjanjian, ini ada perkataan yang keluar dari mulut. Ini dua hal yang berbeda. Perjanjian sesuatu yang janji kepada Daud bahwa keturunannya bla bla segala macam. Tetapi ada namanya perkataan. Tuhan ngomong A. Ya, itu memang bukan sebuah perjanjian, tetapi sebuah pernyataan gitu loh. Nah, Tuhan pun ngomong, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kuubah. Kalau Inggrisnya no alter. Jadi tidak akan mengubah perkataan yang gone out of my lips. Jadi yang keluar dari mulutku ini nggak akan aku ubah.
Nah kalau kita kan manusia bilang, ya nanti gue pergi jam 9 ya, nanti kita ketemu jam 9 ya. Nah kemudian kita bisa telepon, waduh sorry nih gue macet nih, kayaknya gue telat nih, nggak jam 9 nih, bisa jam 9 lewat. Nah kita manusia bisa lakukan seperti itu. Tapi Tuhan katakan, apa yang aku keluar dari mulutku nggak akan diubah. Waktunya nggak diubah. Jadi kalau udah keluar dari mulutnya Tuhan sebuah pernyataan, nggak akan diubah. Kalau kita bilang, aduh gue lagi macet, jam setengah 10 aja deh ya. Nah itu kita mengubah pernyataan kita, sebuah kata-kata kita. Tapi di sini Tuhan, kalau gue udah ngomong, gue nggak anulir. Gue nggak rubah lagi, gue nggak anulir lah. Sorry nih gue nggak bisa, sorry nih Rudy nggak bisa. Nggak, Tuhan nggak bisa ngomong kayak gitu. Dan dia tidak akan ngomong kayak begitu. Jadi dua perkataan Tuhan, perjanjian sama omongan tertentu itu tidak akan diubah. Jadi tidak akan terjadi di masa depan, di kapanpun Tuhan tidak akan melakukannya. Inilah yang namanya di dalam Mazmur. Tuhan ngomong di dalam Mazmur ini, aku tidak akan pernah melanggar perjanjianku dan aku tidak akan merubah apapun yang aku sudah keceplosan ngomong, yang udah ngomong, gak akan gue rubah. Ini sebuah pernyataan untuk kita ngerti. Allah itu bukan manusia yang bisa menganulir, yang bisa merubah. Kalau dia udah ngomong, dia nggak jilatin ludahnya lagi yang udah keluar. Sekali dia ngomong, nggak dirubah, pasti terjadi. Kita buka Ibrani 6 ayat 18. Ibrani 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saya ingin katakan bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin, Allah tidak akan ngebohong. Ini sebuah pernyataan bahwa Allah itu kalau udah ngomong gak nyenengin hati manusia. Kalau dia udah ngomong, dia gak ngebohong buat cuma nyenengin doang tapi ngebohong. Contoh kalau kita anak kecil, ya udah nanti papi beliin, padahal nanti nggak dibeliin gitu loh. Karena buat anak diem doang. Tetapi Allah ketika dia ngomong, dia nggak ngebohong, dia nggak cuma nyenengin hati orang Kristen. Ini dari sisinya Allah. Jadi yang tadi saya katakan seperti ada kasus kita kecewa dengan masalah hidup kita masing-masing. Kita ngomong bla bla segala macam. Tetapi sekarang ini dari sisinya Allah, Allah yang sedang ngomong nih. Dia ingin katakan, gua gak mungkin kebohong. Kenapa Allah tidak akan pernah berbohong? Karena memang dia Allah. Karena dia manusia, bukan manusia. Dia yang punya kuasa. Nah, satu lagi. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Jadi bagi Kristus, di dalam Kristus adalah ya
adalah amin, adalah kepastian bagi semua janji Allah. Adalah ya dan amin di dalam Kristus gitu loh. Maksud ya dan amin sesuatu yang apa yang sudah dinyatakan di dalam janji, semua janji, dikatakan semua janji Allah itu pasti ya dan amin. Pasti. Terhadap semua janji Allah itu cuma hanya ada ya. Tidak ada namanya abu-abu. Tidak ada namanya kemungkinan. Possibility. Berapa persentase possibility-nya, kemungkinannya. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam Kristus, dikatakan ya dan amin. Tidak ada abu-abu. Nah, saya ingin katakan begini, 3 ayat ini adalah sisi dari Tuhan untuk menyatakan siapa dirinya, untuk menyatakan apa yang dikatakan itu gimana. Terhadap yang kita minta janjinya Allah gitu dalam Alkitab. Jadi Allah nih sekarang nyatain gitu loh. Yang pertama dikatakan bahwa aku gak akan ngelanggar setiap perjanjianku. Aku tidak akan yang namanya merubah apapun yang aku sudah omong. Yang kedua, Allah ini mengatakan bahwa dia tidak akan ngebohongin orang, berdusta. Dan ketika Allah ingin mengatakan sama-sama kita semua bahwa di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus, semua janji yang ada di dalam Alkitab itu pasti. Nangkap? Pasti. Nggak mungkin enggak. Jadi ketika dia omongin, itu pasti terjadi. Ketika dia omongin, itu omongan nggak bohong, nggak nyenengin, tapi itu kepastian. Nah, ini sisinya Tuhan ingin menyatakan kepada kita yang kecewa-kecewa orang Kristen, yang bingung, yang khawatir, yang mempertanyakan Tuhan, inilah jawabannya. Sisi dari Allah, gua gak mungkin berbohong. Gua udah ngomong gak mungkin ngelanggar. Pokoknya semuanya pasti. Apa yang dijanjikan, apa yang pernah dijanjikan dalam Alkitab. Gak mungkin gak. Pasti terjadi. Nah, itu dari sisinya Allah. Allah ingin menyatakannya. Pertanyaannya sekarang, itu adalah sisi pribadinya Allah. Allah mengatakan, gua punya karakter kayak gini. Gua ngomong, gua lakuin. Nah sekarang sisinya Allah untuk manusia. Jadi Allah ngomong itu dirinya sendiri. Sekarang dia sisinya Allah nih, gue mau ngomongin manusia. Jadi Allah ingin nyatakan gini, gue punya karakter, hal-hal yang gue omongin dia, kita semuanya terjadi, pasti terjadi. Nah sekarang gue ingin kasih tahu janjinya apa aja. Tapi ini sisi bagian daripada manusia yang harus ngerti. Saya selalu katakan begini, apa saja sih janji Allah? Janji Allah selalu saya katakan bahwa semuanya ada di 5 aspek hidup kita. 5 aspek hidup kita yang besar itu adalah 5. Dan itu semuanya ada di dalam janji-janji Allah. Yang pertama mengenai kerohanian. Itu masalah kalau kita mati, apakah pasti kita masuk surga? Allah mengatakan, Tuhan mengatakan, barang siapa percaya pada dia. Dan Tuhan mengatakan di Yohanes 3 itu kan, dia akan diselamatkan. Bahkan dikatakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan aku sudah menyediakan. Masing-masing kita rumah tinggal di kerajaan Allah Bapa. Itu sebuah kepastian bahwa Allah menjanjikan yang namanya surga. Setiap orang yang mati di dalam dia yang percaya sama dia itu masuk surga. Itu sebuah kepastian yang ya dan amin. Gak mungkin dirubah. Nah itu perjanjiannya Allah. Nah itu adalah bicara masalah kerohanian kita.
Dan juga mengatakan bahwa dia akan memberikan yang namanya kedamaian, namanya sukacita. Itu bicara masalah kejiwaan. Kejiwaan itu ada di dalam secara rohani. Nah, Allah menjanjikan yang namanya kedamaian. Allah menjanjikan namanya ketenangan. Allah menjanjikan yang namanya kehidupan yang membuat kita itu bahagia. Itu semua adalah janji-janji Allah secara rohani kita untuk jiwa kita itu dalam keadaan tenang, damai. Itu sebuah firman katakan biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, maksudnya melampaui dari segala macam masalah apapun juga yang kita hadapi, itu kan memelihara. Dan firman dikatakan bahwa hatinya percaya kepada Allah. Image-nya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia imajinasikan. Bagi mereka yang fokus kepada dia, yang hatinya percaya kepada Allah, itu ada damai sejahtera yang menguasai. Itu sebuah perjanjian yang Allah ingin katakan di dalam kerohanian. Ada namanya ketenangan, kedamaian, dan ada namanya surga. Yang kedua, itu aspek keluarga. Ini aspek keluarga, itu masalah keluarga. Tuhan yang ketika dia membentuk Adam, Tuhan tahu bahwa manusia Adam ini butuh yang namanya seorang pendamping. Nah, pendamping itulah Tuhan kirimkan, Tuhan ciptakan, itu namanya Hawa. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa manusia laki-laki itu harus punya pendamping. Nah, itu namanya seorang istri yang akan dikirimkan. Itu sebuah janji, itu sebuah ketetapan. Nah, ketika akhirnya suami itu mendapatkan istri, firman Allah katakan bahwa beranak cucu lah. Artinya janjinya Allah bahwa perintahnya Allah itu punya anak. Nah, itu adalah sebuah janji yang Allah punya kepada manusia. Nah, kecuali memang kalau manusianya itu tidak mau menikah. Karena dia mengambil keputusan atau juga karena dikutukin sama orang tua atau dikutukin sama orang lain yang orang lain itu punya dosa, akhirnya itu bisa disumpahin gitu loh, akhirnya bisa masuk. Karena saya pernah melayani orang-orang seperti itu. Tetapi kalau orang itu bersih dan tidak ada bermasalah, suami seorang laki-laki akan mendapatkan istri. Dan ketika mereka menikah, mereka akan mendapatkan janji yang namanya seorang anak. Itu sebuah perjanjian yang pasti akan terjadi. Yang gak mungkin gak terjadi. Bahkan dikatakan bahwa janji itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Gak mungkin Allah menciptakan si Hawa itu untuk menjadi piang keladi daripada si Adam. Yang bikin susah si Adam. Yang bikin masalah. Dan anaknya akan jadi bermasalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Karena dia tetap menjanjikan bahwa kita akan diberikan sebuah keluarga yang bahagia. Nah, yang ketiga adalah bicara kesehatan. Firman-Nya katakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Banyak orang Kristen tahu. Tapi hidupnya enggak di dalam hati yang gembira. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Hidupnya dengan kekecewaan. Hidupnya penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Dikit-dikit khawatir, megang dada. Dikit-dikit khawatir, megang kaki. Dikit-dikit khawatir, megang ini, megang itu. Gitu loh. Sehingga kita menjadi tidak mengerti bahwa ada sebuah janjinya Allah bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kita hanya percaya perkataan Tuhan, tapi tindakan kita nol. Gak percaya. Karena hatinya berbeda dengan apa yang diomonginnya. Maka ada Mazmur dikatakan tuh, saya lupa ayatnya di mana tuh, mengatakan bahwa biar renungan hatimu tuh sama dengan mulutmu gitu loh. Jadi mulut sama hati itu sama gitu loh. Nah, kalau sama itu ya
Itu menunjukkan ada iman, ada kepercayaan. Jadi janjinya Tuhan bahwa kita itu disembuhkan. Janjinya Tuhan bahwa kita akan sehat. Itu memang iya dan pasti. Makanya saya senang ya si Andrew Wommack dia katakan, saya hidup dengan model kayak begini tanpa penyakit. Tanpa penyakit. Dia ngomong 40 atau 50 tahun. Hidup tanpa penyakit. Kenapa? I don't believe in sickness. Aku gak percaya yang namanya penyakit. Total hidup dalam kesehatan sama Tuhan. Memang saya akui. Karena pengertian akan firman Tuhan ini sangat terlalu kuat. Sehingga dia gak percaya sama penyakit. Dan dia hidupnya sehat total. Tanpa kacamata. Pakai baca Alkitabnya yang kecil, ukurannya kecil segini. Dan masih bisa ngelihat. Hidup sehat total. Dan dia gak percaya dengan namanya penyakit. Dan dia tidak percaya bahwa kematian itu adalah Tuhan yang tentukan. Dalam arti Tuhan tentukan begini ya. Ya sebetulnya begini. Memang di dalam kita 70 tahun. Tapi maksudnya begini. Orang tuh bisa hidup tanpa penyakit. Maksud tanpa penyakit adalah ketika dia mengatakan, dia mempercayai bahwa oleh bilu-bilunya aku telah sembuh. Jadi dia tidak mengatakan bahwa dia akan mati nanti umur berapa atau berapa gitu ya. Maksudnya mengimani bahwa akan mati gitu loh. Tapi hanya dia percaya bahwa dia hidup sehat. Yang saya ingin katakan begini. Namanya janji Allah adalah sesuatu yang kita percayai gitu loh. Kalau kita percaya bahwa hidup kita sehat, tubuh kita sehat, ya kita akan panjang. Tapi kalau kita nggak percaya gue ada penyakit jantung, gue ada penyakit diabetes, gue ada penyakit ini, penyakit macam-macam, ya kita sedang membuat diri kita untuk mati sesuai dengan penyakit kita. Kita mengatakan saya punya penyakit jantung, akan mati dengan jantung. Penyakit jantung. Jadi kita sendiri akan menentukan apa yang kita mau nantinya. Kecuali orang itu dipanggil sama Tuhan. Karena memang sudah waktunya. Tetapi kalau dalam diri kita hanya mempercayai bahwa Allah itu sanggup memberikan kesehatan dan kita menjaganya, kita akan sehat. Saya ingat sekali Smith waktu saya baca bukunya. Ketika ada seorang temannya masuk ke rumahnya. Pas pulang gitu ya. Dia pakai mantel ya, dikasih mantel gini. Dia bilang katakan gini. Pakai mantel ini, jaga tubuhmu. Karena engkau harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan tubuhmu. Nah, kita punya tubuh. Kita yang buat rusak atau kita yang menjaga ini tubuh supaya tetap baik. Kita yang putuskan. Jadi ada kerjasama antara kita yang tidak mau dan mempercayai bahwa ini tubuhnya Allah. Saya nggak akan rusakin, saya nggak bikin makan-makan atau minum-minum yang rakus, yang serakah, supaya ini jadi rusak. Karena kita saking rakusnya gitu loh. Tetapi kalau kita ngerti bahwa tubuh saya ini tanggung jawabnya saya ini karena ini punya Tuhan. Karena punya Tuhan saya harus bertanggung jawab menjaga tubuh saya tetap sehat. Jadi sudut pandangnya adalah Tuhan, saya ini mau bertanggung jawab sama Tuhan. Nah karena saya tahu bertanggung jawab sama Tuhan, saya mesti tahu diri. Menjaga tubuh saya supaya tidak merusaknya. Maksud saya begini loh. Kita tidak bisa. Ini sisi dari Tuhan yang ngomong kepada manusia. Kita
Kita tidak bisa yang namanya mempercayai Tuhan, tetapi hidup kita enggak sama. Enggak sejalan gitu loh. Kita percaya namanya kesehatan, tetapi kita hidup kita makan, minum semaunya gitu loh. Ngerusak tubuh. Itu namanya ya bohong gitu loh. Nah, yang saya maksud begini. Jagalah tubuh kita, karena bagian yang Allah berikan kepada kita, tubuh ini harus dipelihara, dijagain. Makanya saya jaga anak saya dari masih bayi, masih dalam perut, di kandungan di sisi saya. Itu saya udah jagai dengan memberikan yang sehat-sehat. Ketika lahir pun, itu namanya bayi, itu punya masa-masa makannya tertentu. Karena bayi itu ya perutnya masih belum terbentuk dengan sempurna. Kita nggak bisa makan makanan yang keras. Misalnya baru 3 bulan langsung kasih makan nasi atau udah kasih apalah gitu loh. Padahal itu waktunya di umur 6 bulan. Memang anak tuh nggak mati. Ya orang kampung makannya kayak begitu, betul. Tapi engkau menjadi orang tua yang ngerusak anakmu nanti di hari tuanya. Contoh, kemarin saya main barbel. Bukan barbel, ya barbel ya. Tujuan saya adalah supaya untuk bisa narik otot saya. Tapi karena saya saking beratnya, saya pakai 20 kilo. Itu akhirnya mempengaruhi otot saya. Jadi sakit. Artinya apa? Ketika itu melebihi kemampuan saya. Tubuh saya yang rusak. Tubuh saya yang sakit. Demikian anak. Sekarang memang gak masalah. Tetap itu kan ada di perut. Kita kasih makan sesuatu yang seharusnya gak mampu. Tetapi kita masukin karena kita pengen gak mau susah, gak mau repot. Itu ngerusak dia. Ngerusak perutnya yang udah seharusnya kerjanya. Cuman misalnya kalau saya ngangkat misalnya cuma 5 kilo doang saya mampunya. Tapi saya mampu di 20 kiloin, saya paksa 20 kilo. Siapa apa yang rusak? Otot saya yang rusak. Nah seperti itu. Kalau kita nggak ngerti seenaknya, demikian makanan kita. Semua kita makan seenak, tubuh itu mempunyai batas. Contoh kalau kita panas api gitu, kompor, ada api. Apinya di situ. Di sini kita nggak merasa apa-apa. Nggak merasa panas. Tapi ketika deketin malah merasa panas. Dan ketika kita nyentuh, kebakar nggak? Kebakar. Artinya apa? Ada batasannya. Kalau batasannya kita langgar, dosa, rusak. Nah, puji Tuhan kemarin, saya jaga badan saya. Saya pun ya kemarin cek darah, saya berdua cek darah. Hasil saya bagus. Memang ada kolesterol tapi kecil, cuma 227. Maksimalnya ini kan standarnya 200. 27 ya masih dekat normal ya. LDL juga cuma sedikit lah bedanya gitu. Masih mendekati namanya normal. Nah istri saya malah dia lebih kurang. Dia kolesterol baru 250-an. Saya 227. Kenapa bisa begitu? Padahal kalau lagi treadmill, saya tuh paling malas. Cuma 20 menit. Dia 1 jaman. Karena saya makan makanan yang jadi obat buat saya. Saya makan yang namanya madu, bawang putih yang ramuan itu, lemon segala macam. Itu rutin udah 2 tahun kalau dia jarang. Jadi ada yang saya lakukan secara fisik, tapi ada juga yang maksudnya olahraga, tapi juga saya minum yang menjadi obat buat tubuh saya. Nah kalau dia cuman hanya fisiknya doang. Nah sekarang dia baru mau minum secara rutin. Nah yang saya maksud gini, kita itu harus jaga tubuh, bukannya kita ngerusak. Jadi jangan asal ngomong kita percaya sama Tuhan, tapi tindakan kita itu nol. Lihat anak kita nanti gitu loh. Maksud saya begini, kalau kita sehat, kita bisa kawinin anak. Atau kita bisa punya cucu.
Tapi kalau kita ngerusakin badan kita dari awal, kita makannya berantakan, kita nggak mau jaga badan lah, namanya gendut, tetapnya gendut terus, nambah berkilo-kilo nambah gitu loh, dan tidak mau mengontrol diri gitu loh. Itu nama aja kita ngerusakin badan kita untuk nanti satu hari matinya cepat. Maka saya pengen umur panjang. Lah kalau saya mau pengen umur panjang, ya saya punya otak dong. Gue mesti jaga badan. Karena prinsip saya nggak mau sakit. Lebih baik mencegah daripada ngobatin. Itu harus bagian kita. Ini yang Tuhan ngomong, ini bagian lu, ya manusia. Tadi bagian Tuhan katakan, gue ngomong, gue nggak mungkin ubah. Tapi ada bagian manusia yang harus dilakuin. Jadi 5 aspek hidup ini harus kita lakukan. Jadi kesehatan oleh bilu-bilunya Tuhan Yesus sudah sembuhkan kita. Oke lah, mungkin kita berantakan dulu makannya. Akhirnya kita punya penyakit, diabetes atau yang lain. Nah ya sudah, pakailah firman Tuhan. Oleh bilu-bilunya aku telah sembuh. Jadi percaya bahwa saya ini udah sembuh. Bukan dikit-dikit mempercaya, aduh gue kayak begini, gue masih begini. Ya itu kita mengimani, percaya bahwa itu penyakit ada di dalam tubuh kita gitu loh. Bukan berusaha untuk memperbaiki, tapi hanya mempercayai memang badan gue penyakitan. Nah itu yang harus bagian kita manusia harus sadar. Rubah pola pikir, rubah pola makan. Yang keempat, saya bicara masalah kerjaan. Firman Allah katakan begini, apapun yang dikerjakan itu berhasil. Mazmur 1, betul gak? Ada firman gitu kan? Itu firmannya mengatakan itu iya dan amin. Percaya gak? Jadi Allah ingin katakan, gue udah ngomong, gue gak bakal ubah. Ini perjanjian apa yang kau lakukan kalau kau hidup, tapi ayat sebelumnya katakan bla bla segala macam gitu ya. Tuhan ingin katakan bahwa itu gak mungkin berubah, itu pasti terjadi. Nah, tapi kenyataannya hanya sedikit sekali orang Kristen apa yang saja dikerjakan itu bisa berhasil. Apakah Tuhan yang salah? Apakah Tuhan yang gak ngelakuin, gak bertindak? Tadi kan Tuhan udah ngomong, gue ngelakuin apa yang gue omongin kok. Gue gak mungkin langgar. Oke, jadi pertanyaannya di mana nih sekarang bagian manusianya? Kalau janji Tuhan mengatakan bahwa apapun yang kau lakukan itu bisa berhasil. Jadi sepertinya kita jadi bertanya, kenapa? Begini loh, firman Tuhan. Semua janji-janji Tuhan itu tidak akan tergenapi secara pribadi ke kita masing-masing kalau kita tidak ngikutin aturan main. Semua ada polanya, ada aturan mainnya. Di dalam dunia ini tidak ada yang baru. Semuanya lama sudah ada. Yang namanya dulu lampu listrik itu udah ada di bumi ribuan tahun yang lalu. Cuman gak punya pengetahuannya. Tapi bukan berarti itu listrik gak ada di bumi. Bukan berarti lampu itu gak ada di bumi. Semuanya ada di bumi, cuma hanya nggak tahu bagaimana cara ngeluarinnya pengetahuan itu. Semua dalam dunia ini semua ada pola. Saya ngertinya ketika saya mulai ngalahin orang, konseling sama orang, saya ngerti ternyata semua tuh ada polanya. Semua ada pola yang selalu berulang dan berulang. Yang nggak mungkin ada yang baru. Itu gini loh. Karena pengalaman, karena sering
Jadi makanya practice make perfect gitu loh. Kita sering latihan itu membuat kita menjadi lebih bagus gitu loh. Kalau kita nggak latihan mana bisa gitu loh. Contoh main badminton gitu loh. Dulu saya sering main badminton, saya jago. Tapi setelah nggak main, boro-boro bisa lagi gitu loh. Maksudnya bisa kiri kanan segala macam. Karena memang dulu saya melakukannya. Nah yang saya maksud begini. Semua itu ada pola. Dan pola itu tercipta kalau kita semakin ngerti, akhirnya kita akan menjadi expert. Karena practice make perfect, membuat sempurna. Artinya begini. Semua ada aturan main di dalam dunia ini, di dalam pekerjaan. Nah, Tuhan ingin kita mengerti. Kita harus tahu cara kerjanya. Ini saya di trading itu ada polanya. Ini yang saya lagi pelajarin polanya. Sehingga ketika saya lagi dalam konseling, ketika saya lagi ngobrol, dia ngomong bla 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 segala macam. Saya cuman hanya dengerin, saya udah tahu, oke, masalahnya sini. Saya dengan mudah ngomong masalah di sini. Karena saya udah tahu polanya, karena sudah belajar dari pengalaman, pola-polanya, oh ini begini. Nah setelah itu dia ngomong, saya tangkap. Saya nggak perlu capek-capek, saya nggak perlu minta Tuhan gimana. Itu dengan sendirinya. Hikmat Allah sudah ada dalam diri saya karena saya dari pengalaman. Akhirnya saya ngerti, ini jawabannya. Yang saya katakan gini, firman Tuhan itu ada polanya. Firman Tuhan itu ada aturan mainnya. Pekerjaan kita, apapun juga semua ada aturan main. Semuanya ada aturan main untuk kita harus tahu. Jadi ketika apa yang dikerjakannya berhasil, aturan mainnya apa? Nah, saya ingin bicara ini, saya masukin dulu dalam masalah keuangan. Kita jadi satu soalnya. Jadi satu. Ketika pekerjaan bagus, maka keuangan kita pun otomatis akan bagus. Karena janjinya mengatakan, coba kita buka. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di sini firman mengatakan, supaya kamu menjadi kaya. Ini loh firman yang ngomong, bukannya saya. Kristus jadi miskin, sekalipun ia kaya dengan penuh kemuliaannya, tetapi dikatakan supaya dia jadi miskin, supaya kita jadi kaya. Ini firman yang mengatakan, jadi Tuhan katakan gini, gue udah ngomong, gue udah ngeludah, gak mungkin gue rubah, gue gak ngebohong. Pokoknya kalau gue udah ngomong, gue jadi miskin, jadi kaya, itu benar, udah pasti, ya dan amin. Gak mungkin gak. Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang nyampe? Karena untuk menjadi kaya itu butuh yang namanya mental seorang pejuang, plus dia ngerti aturan mainnya. Aturan main yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau kita nggak ngikutin aturan mainnya, ya udah nggak mungkin jadi kaya. Anggap nggak? Siapa sih di sini nggak mau kaya? Siapa sih di sini nggak mau punya banyak uang? Karena uang itu memungkinkan banyak hal. Memang ujung-ujung kita mati. Tapi adalah lebih baik ketika kita hidup di dunia ini. Kita bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Apalagi beberapa minggu lalu saya katakan. Kita diperkaya sama Tuhan bukan untuk memperkaya diri.
untuk diri sendiri. Tuhan menjadikan kita kaya untuk bisa jadi berkat orang lain. Jadi kalau otak kita cuman hanya pengen kaya, tapi nggak tahu aturan main, kenapa gue perkaya lu? Supaya lu bisa jadi berkat bagi orang lain. Seperti Abraham, Tuhan katakan dia janji nama Abraham. Aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Dan firman katakan kan juga bahwa engkau mewarisi atau mendapat warisan seperti berkatnya Abraham. Abraham itu kayanya luar biasa. Dan Tuhan katakan bahwa itu milikmu. Jadi memang sebuah perjanjiannya Allah, sebuah perkataan Allah bahwa kita akan diperkaya. Tapi bagaimana caranya Allah, caranya manusia menjadi kaya menurut ukurannya Tuhan, bukan ukuran manusia. Menurut matanya Allah. Yang berapa minggu lalu saya katakan, caranya yang pertama adalah memberi. Kenapa? Karena ketika Allah tahu orang ini suka memberi, Tuhan ingin memberkati orang itu lagi supaya orang itu jadinya alat Allah untuk menolong yang lain. Lah kalau itu dapat duitnya ditelan semua, Tuhan bilang oke, berarti lu nggak bisa jadi saluran gua. Egois. Buat diri sendiri sama keluarga. Udah. Lu nggak bisa bantu buat orang lain. Lu usaha untuk lu bisa kerja sendiri, dapat duit sendiri hanya untuk dirimu sendiri. Tetapi untuk abundantly, untuk lebih, untuk berlimpah, nggak bakal bisa. Karena model lu adalah pelit. Nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Nggak bisa. Jadi firman itu bukan sifatnya otomatis. Saya tuh tahu diri. Saya ngerti bahwa ini nggak otomatis. Janji Tuhan tuh tidak otomatis kita akan terima. Pasti terima, kagak. Semuanya, ini bagian kita manusia. Semuanya harus ada di kita yang lakukan aturan mainnya Tuhan. Kalau kita nggak ikutin aturan mainnya Tuhan, kita akan menjadi manusia atau Kristen biasa-biasa saja. Dan tidak akan mengalami perubahan. Karena gini, saya akui sangat sulit sekali untuk merubah ini namanya otak, yang namanya jiwa. Saya butuh bertahun-tahun. Dulu apapun yang saya lakukan pasti gagal. Dan ngutang. Oh, saya udah hamba Tuhan loh. Saya sangat setia sama Tuhan. Sekali lagi, tidak cukup. Semua ada aturan main. Suka atau tidak suka, nggak mau ngikutin, nggak bakal dapat. Itulah saya jadi tahu diri. Kalau saya nggak ngikutin apa yang firman Allah katakan, saya tidak akan pernah bisa berhasil. Tidak akan pernah. Tapi karena saya mau ditegur, sadar diri, ngecek diri, melihat kekurangan sendiri di mana, dan mengakuinya plus merubahnya. Otak saya sama tindakan saya
Dan plus ngikutin apa yang Tuhan suruh. Baru bisa. Jadi saya katakan tidak otomatis. Kita punya anak, kita jamin otomatis nanti dia akan berhasil? Enggak akan. Semua harus ada usaha. Semua ada hal yang kita bagian manusia yang lakukan. Tidak otomatis semuanya. Jadi jangan cuma hanya doa, berharap doang. Tapi tindakannya nol. Tidak ada yang namanya inovasi baru atau berusaha yang berbeda. Hanya itu saja, ya sudah. Gini loh, saya ingin kita semua mengerti bahwa yang tadi saya awal katakan, ketika kita manusia ini jadi kecewa sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan tidak melakukan apa yang saya minta udah bertahun-tahun? Sekarang ini Tuhan ingin ngomongin sama kita. Ini loh kenapanya. Ini firman Tuhan pun, ini ketika saya ini berapa hari yang lalu saya dengar gitu. Sudah dengar kayak gini. Itu membuat saya jadi semangat. Saya jadi semangat. Yes. Tuhan pasti berikan janjinya. Amin. Itu membuat saya semangat. Saya yakin. Tapi saya tahu diri. Gua mesti usaha. Gua gak boleh putus asa. Gua mesti belajar. Gua mesti melangkah. Jadi saya bukan pendeta Kristen yang cuma berharap tapi gak tahu diri siapa dirinya. Dan gak mau ngelakuin sesuatu yang memang harus saya lakukan. Saya bukan orang yang iman buta, yang punya iman buta. Saya tahu ini cara kerja Tuhan seperti ini. Jadi saya ngerti yang membuat ini semua terjadi, apapun yang saya kerjakan berhasil itu bukan begini, bukan mustahil, tetapi saya tahu ini nggak mudah. Tidak mudah. Semua ada namanya usaha. Tinggal mentalnya apa? Tempe atau berjuang. Makanya terus terang saya ngeliat. Saya ada ikut grup orang ini memang gila. Itu mentalnya. Dulu saya punya soalnya. Jadi gini, di dalam tadi gini, ketika harga naik, orang ini kalau naik kan seharusnya kita buy. Ini dia tapi dia sell. Naik dia nambah duit lah istilahnya buat untuk sell. Dia naik dia nambah lagi. Dia naik dia nambah lagi. Tapi memang ada tetap ya bukan apa namanya tanpa analisa. Itu kalau saya lihat apa namanya istilahnya tuh yang dia pasangnya istilahnya yang dia mau yang sellnya yang dia mau belinya. Itu ada kurang lebih 50 posisi. Itu orang hebat. Mentalnya luar biasa. Dan ketika sampai mentok itu harga sudah mentok. Harga itu turun. Dung. Itu turunnya jauh. Dung. Dia cuma klik profit. Klik untung. Itu sehari dia dapat bisa ratusan juta. Itu mental.
Itu karena punya pengalaman. Yang gak punya pengalaman gak bakal bisa. Gak bakal punya mental. Saya nanya Tuhan, ini mentalnya seperti apa? Tuhan hanya katakan gini, itu semua terjadi karena punya eksperimen, punya pengalaman. Contoh gini, kamu naik mobil nih, dikasih mobil Ferrari. Saya tanya, kamu berani ngebut gak? Contohnya siapa si Joshua? Kamu dikasih Ferrari nih, kamu berani gak ngebut? Kenapa? Kamu bisa naik mobil gak? Bisa bawa mobil gak? Enggak kan? Orang yang gak bisa naik mobil dikasih Ferrari. Mungkin gak dia bisa lari? Mungkin gak dia bisa membawanya kenceng. Jangan gak bawa kenceng. Megang aja baru pertama udah gemeter. Tapi ketika orang sudah bisa naik. Contoh di saya nih. Saya udah naik mobil dari umur 18. Udah puluhan tahun. Sekalipun saya itu megang Ferrari. Menurut kamu saya berani gak ngebut? Hah? Berani gak? Gak berani saya. Saya bukan belagu bahwa wah saya berani. Saya gak bakal berani. Kenapa? Saya harus tahu dulu ini gimana cara ngeremnya. Gasnya ini sekali gue ngegas ini berapa kecepatannya. Ya kan? Mesti tahu dulu posisi ini mobilnya gitu loh. Nah setelah saya tahu, saya mulai jalan pelan-pelan 20, 30, 50, 100. Terus berhenti dulu, kurungin gitu kan. Nah ketika sudah berhari-hari, mungkin udah berbulan-bulan, sentul lah. Medali kekejauhan. Contoh misalnya udah bisa. Sekalipun saya disentul. Saya langsung bisa ngebut gak? Hah? Saya langsung gak? Bung bung gitu? Enggak. Enggak mungkin saya lakukan langsung sekalipun saya udah terbiasa gitu ya di jalan raya dengan pakai itu. Kemudian saya langsung kencengin itu mobil disentul. Enggak mungkin saya lakukan itu. Kenapa? Karena saya harus tahu medannya. Harus punya pengalaman, oh di sana tikungannya begini, oh di sana tikungannya begini, oh di sana tikungannya, oh nanti lurus. Kalau saya nggak tahu, asal ngebut, oh jatuh belokan, waduh mateng gua, nabrak, hancur. Semua, ini saya masukin loh. Semua itu ada timingnya, ada aturan mainnya, ada sesuatu yang kita harus lakukan, pengalaman demi pengalaman. Jadi orang ini bisa tradingnya gila, karena dia punya pengalamannya luar biasa banyak, udah bertahun-tahun. Saya hanya bisa ngeliat, cuma ngiler doang. Ya, ada satu lagi orang tuh bisa, ini orang Malaysia hebat-hebat emang. Itu dia bisa naruh itu gede banget. Tung dia masuk. Untungnya itu bisa pokoknya ratusan juta. 200-300 juta. Sehari. Tapi dia udah bertahun-tahun. Yang saya ingin katakan begini. Tidak semuanya itu gampang. Tidak segampang yang kita lihat. Tapi yang namanya janji Tuhan, bahwa kita diberkaya, itu udah pasti. Itu sudah pasti, nggak mungkin enggak. Tapi untuk bisa ke sananya itu butuh yang namanya mental, itu butuh yang namanya pengalaman. Kalau kau tidak percaya dengan perkara kecil, kau tidak bisa perkara yang besar.
Coba kita buka 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi yang mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sampai sini dulu. Lah kok di sini katakan mereka ingin kaya malah masuk dalam pencobaan. Masuk dalam berbagai nafsu yang hampa, yang nyelakain lagi. Yang bikin susah, yang bikin rugi. Yang mendalamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Pokoknya yang susah-susah. Jadi orang ingin kaya malah jadi jatuh. Lah ini gimana Tuhan katakan ingin kita jadi kaya. Tapi sekarang ini yang pengen kaya malah hancur. Kumahaya. Kenapa? Dari 10-nya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memburu. Artinya ngejar. Loh gimana tadi katanya kita mesti nih punya pengalaman. Beda. Yang namanya ngejar, memburu sesuatu yang dilakukan dengan emosi. Jadi gimana dong? Satu sisi Tuhan bilang kita ingin jadi kita kaya. Tapi satu lagi firmannya bahwa yang ingin jadi kaya malah masuk dalam pencobaan. Jawabannya Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya supaya tidak menambah. Siapa yang memberkati kita? Atau diri kita sendiri? Kalau gua gak kerja, ini mumpung lagi dapat orderan. Tuhan ngerti lah, gue gak usah ke gereja lah untuk beberapa minggu, untuk beberapa kali lah. Tuhan ngerti lah, saya ini mumpung Tuhan dapat. Orang itu artinya pengen kaya, masuk ke dalam pencobaan. Karena memburu mengejar harta. Makanya enggak berhasil. Firman Allah katakan, carilah dulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Fokusnya bukan uang. Tuhan. Yang menjadikan kita berkat Tuhan. Artinya Tuhan yang menuntun kita, yang memimpin kita untuk kita diperkaya. Bukan dengan kekuatan sendiri. Kalau gua gak datang, kalau gua gak ngelakuin ini, gua mana bisa dapat duit. Ini mumpung. Itulah hatinya karena cinta akan uang melebihi Tuhan. Makanya tidak akan pernah berhasil. Allah tidak pernah gagal. Tapi semua karena Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Bukan kemampuan gua lah. Bukan karena mulut gua lah yang jadi yang mesti ngomong ke customer. Bukan karena otak lah, karena kepintaran gua lah. Tapi sini katakan karena berkat Tuhanlah. Karena Tuhanlah yang membuat kita diperkaya. Artinya Tuhan yang kerja melalui diri kita. Inilah aturan mainnya. Tapi banyak orang Kristen enggak mau. Masih aja berusaha dengan kekuatan sendiri. Enggak tahu mau berapa tahun ya terserah. Udah tahu gagal, udah tahu nggak bisa, udah tahu nggak pernah nyampe, udah tahu memang nggak ada hasilnya. Kok masih gitu loh?
Lah inilah kita manusia tuh bebal. Saya ngomong tuh diri saya sendiri ya. Udah tahu nggak boleh, tetap aja dilakuin. Udah tahu itu salah, masih aja lu lakuin. Karena emosi. Kita melakukan semua itu karena daging. Karena tanpa pengetahuan, tanpa Tuhan. Ini salahnya kita. Kalau kita tetap melakukan ini terus, kita tidak akan pernah berhasil. Jadi inilah bagian kita yang kita harus sadari. Bagian Tuhan sudah selesaikan, apa yang keluar dari mulutku nggak akan diubah. Jadi semua janji-janjinya Allah, berkat Tuhan yang menjadikan ini udah pasti ya dan amin. Artinya Tuhan yang akan memberkati kita, nggak mungkin nggak. Tuhan ingin kita kaya itu pasti. Jadi kalau kita nggak kaya, ada masalah di kita, bukan di Tuhan. Semua janji-janji Allah. Coba kita buka Yesaya 48 ayat 17. Begini firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus dan Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita butuh yang namanya diajar, dituntun sama Tuhan. Ketika kita diajar dan gila, Tuhan tahu apa yang memberi faedah, yang nguntungin kita tuh dia tahu gitu loh. Yang bikin profit tuh dia tahu gitu loh. Aku akan menuntun jalan yang kau harus ketempuh. Jadi bukan karena maunya kita, gue maunya kerjain ini. Tuhan berkatin. Nah ini kita emosi kita tuh lebih tinggi gitu loh. Tapi Tuhan katakan ini loh jalan yang harus kau tempuh. Kalau engkau perhatiin perintah-perintahku, maka engkau akan bahagia. Gak pernah kering. Artinya apa? Gak pernah lagi yang namanya susah. Gak ada istilah lagi gak ada duit. Kalau kita perhatikan. Dan dulu selalu saya katakan bahwa Allah itu punya tempat, lokasi berkat kita. Ada lokasi harta karunnya, bukan maunya kita. Gua harta karun gua di sono. Tuhan bilang ini gua jalan yang harus kau tempuh di sono, tempat lu, no kerjaan lu sono, dapat duitnya di sono. Tapi Tuhan saya mau yang ini, berkati Tuhan. Ya terserah lu maunya apalah. Makanya gak pernah berhasil. Untuk bisa mendapatkan berkatnya Allah, apa jalan yang harus kita tempuh. Itu gak mudah. Gak mudahnya kenapa daging kita ini loh. Yang pengennya mau bergerak karena ngelihat apa? Ngelihat enaknya. Menurut kita enak. Tapi menurut Tuhan enggak. Tapi kita pengen yang menurut kita enak ini diberkatin. Makanya cari Tuhan dulu dah. Supaya kita ngerti. Ini susah. Susah ya. Saya bukan bilang gampang ya. Ini ayat terakhir. Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Agar kamu jangan menjadi lamban. Jadi jangan dikasih tahu lemot, bebal. Tapi jadi penurut-penurut. Jadi orang yang dikasih ngerti ini aturan main ini begini. Oke gue ngerti. Tapi disambung yang oleh iman dan kesabaran. Jadi di firman ini gak cuma iman percaya kita. Tapi butuh yang namanya sabar. Lu sabar dulu, nunggu waktunya. Nanti lu dikasih orderan, nanti lu dikasih kerjaan, lu nunggu dulu. Lu jangan.
Tapi kita manusia tuh pengennya cepat. Saya katakan begini. 5 aspek hidup ini itu udah pasti ya dan amin. Tapi 5 aspek ini tidak otomatis kita dapat. Semua harus ada usaha kita manusia. Dan usaha kita manusia itu harus sesuai dengan firman. Aturan mainnya Tuhan. Enggak ngikutin, enggak bakal dapat. Itu yang harus saya jelaskan. Yang di awalnya. Kenapa alasan saya bicara ini? Karena kita banyak kecewa. Kenapa Tuhan janjinya Tuhan enggak terjadi? Itu yang banyak orang Kristen mempertanyakan Tuhan. Tapi sekarang saya kasih ngerti. Di awal itu bagiannya Tuhan. Tidak ada perjanjian yang aku langgar. Tidak akan. Dan apa yang keluar dari mulutku tidak akan aku ubah. Dan aku tidak akan berdusta, berbohong. Apapun di dalam semua janji Allah di dalam Yesus iya dan amin. Itu Allah ngomong. Nih posisi gua, sikap gua. Sekarang Tuhan ngomong balik lagi ke kita. Sekarang sikap lu nih. Gue munculin. Lu udah ngikutin belum? Udah ngikutin belum? Jangan asal klaim. Ya. Jangan asal klaim janjinya Tuhan. Kalau kita tahu kita nggak ngelakuin bagian kita. Minimal. Itu firman katakan. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai. Isa tidak melakukan sesuatu tapi Tuhan pelihara. Bunga di bakung bla bla segala macam. Kita hanya dalam kategori dipelihara. Tetapi harus tetap berusaha kerja keras. Tetapi yang darinya Tuhan itu beda. Tetap ada usaha. Tapi firman katakan tidak akan ditambahkan namanya dengan kesusahan. Ketika si Elia disuruh ke sungai Kerit. Tuhan sudah siapin itu berkatnya di sana. Itu namanya burung gagak. Yang namanya daging itu sudah tersedia semuanya. Arti kalau kita mencapai tempat lokasi yang Tuhan sudah tentukan. Di situ berkat sudah tersedia. Tuhan akan kirim orang. Kasih lu orderan. Tuhan akan kirim apapun juga. Lu dapat. Tapi lokasinya di situ. Jadi nyari lokasi harus benar-benar Tuhan yang suruh. Ya son. Lokasi yang benar-benar Tuhan yang memang sudah tetapkan di sono lu dapat. Kerjaan yang kita Tuhan tentukan di sono lu dapat. Di sono nanti ada orang yang beli, nanti di sono ada orang yang ngasih, nanti di sono orang yang support lu. Pokoknya ada nanti di sana. Itu aturan mainnya Tuhan. Amin. Jadi bukan asal. Jadi Tuhan yang harus dilibatkan. Maka carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Bukan Allahnya, kerajaan Allah, gereja, pelayanan dibuang. Dilepasin demi duit. Demi orderan. Demi ketemu customer. Atau demi apa aja lah. Tuhan jadikanlah yang pertama dalam hidup kita. Amin. Kalau hati kita di Tuhan, kita pasti akan buang itu semuanya. Tapi hati kita di uang, gak mungkin buang Tuhan. Gak mungkin ninggalin gereja.
kita pasti akan ninggalin. Kalau kita hatinya di uang, kita pasti ninggalin gereja. Nggak mungkin nggak. Pasti ke tempat itu. Pertanyaan saya, selama ini kau lakukan itu, berhasil enggak? Mau berapa lama Tuhan di nomor 2-in? Mau berapa lama engkau menganggap kerjaanmu adalah sumbermu? Mau berapa lama? Sumber berkat kita adalah Tuhan. Sumber duit kita, penghasilan kita Tuhan. Bukan di uangmu, bukan di kerjaanmu, bukan di usahamu, bukan hal-hal itu. Tuhanlah. Cinta karena uang itu pasti memburu harta. Karena mumpung akhirnya Tuhan diremehkan. Makanya tadi waktu Tuhan saya merasa Tuhan bicara saya. Kenapa tuh kata apa istilah penyembahan itu? Karena aku ingin disenangkan. Karena ketika engkau menyembah aku disenangkan. Tapi gini loh, itu memang menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya sadar ini semua 5 aspek hidup saya. Kalau mau bagus, mau bahagia, itu mesti dikerjain. Bukan cuma hanya muji menyembah Tuhan. Muji menyembah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi untuk diri saya sendiri harus dikerjain. Tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan, saya suka oleh pujian penyembahan. Tetapi ada bagian saya yang saya lakuin di hari-hari biasanya. Ini bagian saya. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang buta. Punya iman yang buta. Tapi nol tindakannya. Iman tambah tindakan nol. Jadi semua janji Allah itu pasti. Jadi ketika beberapa minggu lalu saya dapat beginian. Yes, saya semangat. Tapi ketika saya sadar lagi. Guanya yang butuh tindakan yang sesuai. Allah tidak akan bermasalah. Saya yang harus beresin masalah saya. Janjinya ingin saya kaya. Itu udah pasti. Tapi saya bisa nggak ngikutinnya. Firmannya. Saya bisa nggak ngontrol emosi saya. Bisa nggak saya belajar. Bisa nggak saya punya pengalaman. Bisa nggak saya sabar. Kalau saya bisa, saya pasti diperkaya. Jadi ada bagian yang saya tahu diri. Ini yang saya ingin kita semua. Tahu diri. Bahwa itu tidak mudah. Ada bagian yang harus kita lakukan. Jangan berpikir. Asal gedean anak kasih makan minum nanti dia akan jadi berhasil. Jangan berpikir itu mudah. Karena untuk bisa anak baik bagus. Itu butuh manusia bapak emaknya yang nuntun. Jadi sebetulnya pendidikan yang terbaik adalah di rumah. Di keluarga bapak emaknya. Bukan di sekolahan. Enggak terjadi dengan sendiri itu anak bisa nanti berhasil. Enggak. Memang saya akui begini loh. Bibit buat bebet itu pengaruh luar biasa. Saya dulu di sekolahan. Semak 1. Sekolah yang bagus. Mayoritas mereka berhasil. Kenapa? Karena bapaknya berhasil. Bapak mamanya mereka orang kaya. Berhasil semua. Mayoritasnya. Lumrah kalau mereka berhasil. Karena gennya, karena pola berpikir, karena cara berpikir. Mental. Mereka lihat di bapaknya seperti apa. Mereka ngelihat emaknya seperti apa. Itu mempengaruhi dia untuk dia bertindak ketika dia mulai kerja atau mulai cari duit. Itu pengaruhnya.
Jadi saya tahu, saya bukan dari keluarga yang sudah berhasil. Saya berasal dari keluarga yang gagal. Karena saya tahu diri bahwa saya harus berubah. Kenapa? Dari anak-anak saya harus bisa melihat bapak emaknya ini berhasil. Memperbaiki keturunan. Karena keturunan di saya ini gak berhasil. Saya tahu diri, saya bukan berasal dari keturunan bapak saya yang berhasil. Makanya saya harus bisa berhasil supaya anak saya bisa dapat gennya saya. Kalau saya nggak bisa berhasil, bagaimana anak saya bisa melihat teladan bapaknya? Enggak, itu usaha. Saya bukan ngajarin doa, percaya aja, doa, percaya aja, doa, percaya aja. Udahlah percaya aja lah, Pak Tuhan lah, dia akan tolong. Percaya aja lah. Enggak. Sehingga semua pakai otak, logika. Push dirimu. Gue mesti jadi contoh buat anakku. Supaya gennya gue bisa rubah. Tahu gak gennya? Bebet bobot bebetnya. Kalau mereka udah kaya, itu anaknya mayoritas tuh kaya. Kalau mereka didik yang benar, tetap didikannya mesti ada benar. Tapi minimal gen di dalam dirinya tuh sudah ada. Makanya mereka yang kaya, tetap kaya. Dan anaknya bisa jadi kaya. Karena gen spermanya tuh bagus. Sorry ya, bukan saya membedakan. Tapi ini fakta dalam dunia ini. Suka tidak suka seperti ini. Makanya saya tahu diri saya bukan berarti dari gen yang bagus. Saya rubah gen saya seperti Kristus. Gue mesti berhasil. Amin. Oke, udah. Ya, masih.